는 예수님의 비전 제목으로 말씀드립니다. So today's lecture is about Jesus' vision. Pelajaran hari ini adalah tentang visi Yesus. 8장 10절. Scripture reading is Ayat Matthew Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 마태복음 9장 35절. dan juga dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. through 38. 예수님께서 제자들에게 너희는 가서 모든 민족을 제자삼으라. Yesus berkata, "Pergilah, jadikan segala bangsa muridku." And make disciples of all nations. 그 당시에 모든 민족을 제자삼으라 이런 말씀하셨습니다. So at the Jesus time, Jesus Pada said waktu to itu his Yesus berkata pada disciples, murid-muridnya, "Jadikanlah segala bangsa "You must make the muridku." disciples of all nations." 뭐 제자들이 알아듣겠어요. 갈릴리 그 시골에서 그냥 농촌에서 어촌에서 고기 잡는 사람들이 이 말 알아듣겠어요. Dan saudara bayangkan pada saat itu, apakah murid-murid Yesus yang adalah nelayan dari daerah mereka mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka? "Pergilah, jadikan segala bangsa muridku." 천하에 다니면 만민이 봉접하라. Dan Yesus juga berkata, "Pergilah ke segala bangsa, beritakanlah Injil." 땅 끝까지로 내치게 되리라. Dan juga Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Apa yang Yesus sampaikan pada waktu itu sungguh luar biasa. 세계복음화. Dengan satu kata dapat kita sebut apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah penginjilan dunia. 비전을 보여야 되는 말이야. Penginjilan dunia harus menjadi visi kita. 비전의 말은 저 멀리 있는 게 Apa itu visi? Visi adalah sesuatu yang jauh dari kita, tetapi kita membawanya dekat kepada kita dan kita dapat melihatnya. 저 미래의 것이 지금 현재로 보이는 거. Kita melihat apa yang di depan, kita membawanya dekat kepada kita dan kita dapat melihatnya pada saat 이 ini. 비전 가지고 가야 되는데 과연 알아듣게. Murid-murid Yesus harus pergi ke tempat yang jauh dengan membawa visi ini. Hal yang jauh tetapi menjadi dekat kepada mereka. Mereka membawanya. Dan saudara pikir apakah mereka memahami apa yang dikatakan oleh Yesus itu? Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia." 근데 뭐 보세요. 이방인이 복음 받았고 그 때문에 시비고 그 때문에 싸우고 그 때문에 막 문제 삼고. Orang-orang Yahudi, mereka mengkritik murid-murid Yesus karena orang-orang yang berasal dari bangsa lain dapat menerima Injil ini melalui para murid. 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 세계복음화 Dan bagi saudara juga sama. Apakah saudara berpikir saudara dapat melakukan perjanjian penginjilan dunia sebagai visi saudara? 우리는 이제 자기 생각하고 내 형편을 생각하고 내 입장 생각해서 그런 게 많아요. Ketika saudara ada dalam penginjilan dunia, saudara hanya memikirkan tentang situasi saudara, hal-hal yang berkaitan dengan saudara, level saudara, standar saudara. Hal ini menunjukkan bahwa penginjilan dunia itu tidak terlihat sebagai milik saudara. 그렇잖아요. 제자들이 뭐 수준이 그렇고 형편이 있고 환경이 그러니까 와닿지. Standar, level, situasi, dan kondisi dari para murid seperti itu, maka mereka tidak dapat sepenuhnya memahami penginjilan dunia. 그리고 이게 이제 자기 보하락한 게 아니잖아요. 이 하나님의 말씀이잖아요. 하나님 그렇게 하셨. Hal ini bukan berarti Yesus memaksa mereka untuk melakukan penginjilan dunia, tetapi ini adalah firman Tuhan. Itu berarti Tuhan mau mereka melakukan penginjilan dunia ini. 여러분이 오셔서 세계복음화 Dan saudara yang mendengar pada saat ini, apakah memungkinkan bagi saudara untuk melakukan penginjilan dunia? 있잖아요. 막 내가 여러분 우리 세계복음화 할 거다. 이러면 은혜 받는 Seperti yang saya katakan tadi, jika saudara semua mendengar dan saudara melakukan penginjilan dunia di negara saudara, saya tidak meyakini bahwa banyak di antara saudara sungguh menerima anugerah dari hal ini. Karena hal itu belum menjadi visi saudara, visi mereka. 여러분이 이 비전을 여러분이 갖는 게 전도자. Menjadikan penginjilan dunia sebagai visi saudara, itulah seorang penginjil. 저는 복음 깨달을 때에서요. 그리스도를 Momen ketika saya menyadari Injil ini, maka saya memproklamirkan akan melakukan penginjilan dunia melalui Kristus.
그때 저는 Tapi 아무것도 pada waktu itu, But at ketika that saya time when mengungkapkan I tentang hal proclaimed ini, this, saya I didn't tidak have memiliki anything. apapun. 교회도 없었고 Saya tidak I ada didn't gereja have untuk any saya church to layani. serve. 뭐 아무것도 그냥 뭐 Bahkan 차도 saya tidak 버려지고 memiliki mobil Even I didn't pribadi. have my own car. 뭐 집도 없어가지고 그냥 남의 집에 새한 방에 Saya juga tidak memiliki rumah pribadi. I didn't Saya have my hanya own menyewa house. I just had a satu rented house rumah dengan with just satu a ruang room. pada saat 근데 내가 itu. 복음을 깨닫고 나니까 이 그리스도를 새기고 Tetapi ketika saya But tahu once I really began to Injil know about ini, this hati saya gospel, membara my untuk heart was memberitakan burning Injil kepada to dunia. proclaim this gospel to the world. 그렇다고 뭐 내가 금방 뭐 달라지는 거 없어요. 그런데 그러나 그게 Sekalipun saya memproklamirkan Even hal though I ini, proclaim tetapi this, diri but, saya you belum know, I banyak myself mengalami didn't perubahan change much karena because hal-hal my dari luar outer diri saya pun appearance tidak didn't mengalami change at all. perubahan. But anyhow, Tetapi penginjilan dunia the itu word masuk mentioned dalam through hati Christ, saya sebagai my heart perjanjian. as the 왜냐하면 covenant. 성경으로 되어 있어요. 예수님 Karena hal ini Because ada di dalam it's in the Alkitab Bible, dan and this is inilah what yang Yesus Jesus katakan said kepada to his murid-muridnya disciples dan and to juga us. kepada 그거 kita. 자꾸 늘 세계보면 했는데 하나님이 보세요. 세계보면 Maka berpeganglah Holding pada on to that covenant, perjanjian a word penginjilan with dunia. vision, I just did my work Berpegang and perjanjian look at pada me penginjilan now. dunia, God saya is hanya really melakukan using apa me yang for menjadi the work pekerjaan of the saya dan world saudara dapat revelation. melihat Tuhan memakai saya untuk 이 penginjilan 비전을 dunia ini. 정말로 이게 진짜 멀리 가까이 보여야 그게 비전이 되거든요. Hanya ketika saudara melihat Only hal when yang you see jauh the things sebagai hal far yang away dekat, as maka very hal itu near, dapat menjadi then you visi can become saudara. your vision. 그러면 여러분이 막 그게 다 그려지고 늘 그 기도되고 또 그 Hanya ketika You are saudara able to melihat hal picture yang about jauh your sebagai future hal yang things, dekat, and then maka also hal you itu can menjadi visi saudara. Saudara memiliki pray gambaran untuk masa for depan, that, saudara and secara that's your kontinu vision. berdoa untuk hal itu dan itulah yang menjadi visi saudara. Itu sebabnya bagi So that's seorang why for penginjil, the evangelist, kita we harus must memberikan give them the pelatihan kepada training for mereka them to sehingga mereka have dapat their vision. memiliki visi mereka. 자, 그러면서 뭡니까? 요걸 Dan mereka harus And then melihat hal they ini have to sebagaimana see Matius this as well. 9 ayat Matthew chapter 35 sampai 9, verse 38. 35 through Saya akan 38. membacakannya untuk saudara. So I will read up for you Matthew Matius chapter 9 9. 35 sampai 38. 그들이 해당이다 가르치시며 충분히 Jesus 오셔 went 빠지고 through 모든 병과 all 모든 the towns and villages. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. 마태 육군이죠. 그러므로 추수한 주인에 청하여 추수할 꾼을 보내하라 하시냐. He said Jesus went Jadi saya baca lagi, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 예수님이 보석이잖아요. 마을로 해당을 하면서 이 보석. Ini adalah apa yang Yesus lihat ketika Yesus pergi ke ladang. Dan ketika ia pergi ke sinagog, inilah yang dilihatnya. 무리를 보시고 불쌍히 Dikatakan ketika ia melihat banyak orang itu, ia memiliki belas kasihan di dalam hatinya. 없는 양같이 고생하는 Hal ini karena orang-orang itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 추수할 건 많은데 일꾼이 Dan 없다. ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 그래서 추수한 주인에게 청해서 추수할 일꾼을 Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 여러분 이게 보입니까? Apakah saudara dapat melihat hal ini? Apakah saudara sungguh dapat melihat ladang saudara? 우리 가면 보이는 게 기껏 사람 보이고 그냥 이 환경도 보이고 그렇잖아요. Ketika kita pergi ke ladang, kita hanya melihat kepada orang-orang yang di ladang dan melihat situasi mereka, keadaan mereka seperti hal yang kita lihat. 불신자고 뭐 내보다 잘하고 나는 뭐 초라하고 뭐 이렇게밖에 안 보이죠. Di satu sisi, hal itu dapat berakibat buruk karena ketika saudara melihat mereka, keadaan mereka yang tidak percaya itu lebih baik. 우리는 전혀 못 dari 본 saudara. 무리를 보고 불쌍히 Kita tidak melihat hal ini, tapi ketika melihat kepada orang banyak itu, Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan. 목 잡는 양과 같이 고생하며 기진하는 Yesus melihat orang-orang yang di ladang itu, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 양이 목 Jika domba itu tidak memiliki gembala, maka apa yang akan terjadi? 양은 이게 Kepada mereka ada domba, tetapi tidak ada gembala. 뭐예요? Apa ini? 인간들이 있는데 하나님을 떠나 있다 이 말이에요. Banyak orang di ladang, tetapi mereka terpisah dari Allah.
Itu sebabnya. 그러니까 막 유리 방어. Itu sebabnya mereka lelah, mereka terlantar, mereka mengembara. 이렇게 갈급한 심령이 많은데 그게 전혀 답을 복음 주 사람. Ada banyak orang seperti ini tanpa jawaban. Mereka lelah dan terlantar. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban Injil kepada mereka. 이 현장을 정말 보세요. Maka saudara harus membuka mata saudara untuk melihat ladang. Matius 9. 여러분이 비전이라고 하는 건 뭐 보는 거 아니에요? Apa itu visi? Visi itu untuk melihat. 아무리 전도 돌아다니 봐야 눈이 와서 그다 일이에요. 엉뚱한 거. Tidak peduli seberapa banyak saudara pergi ke ladang, tetapi kalau mata rohani saudara tertutup, mata rohani saudara gelap, maka percuma. 그러니까 예수님 뭐입니까? 제자들을 불러서 Itu sebabnya Yesus ketika memanggil murid-murid kepadanya, ia tinggal bersama mereka. Ia 함께 있게 하시고 Markus pasal 3 ayat 14 sampai 15, Yesus memanggil murid-murid untuk bersama dengan mereka. 모두 같이 있도록 데려다니다. Dan murid-murid ini pergi kemanapun Yesus pergi. 그래가지고 보여주는 거예요. Dan Yesus menunjukkan kepada murid-murid apa yang dilakukannya. 제자들 같이 하면서 하시는 거 보면서 그 보여주고 또 오늘 같은 경우는 무리를 보고 민망해요. 말아 추수하고 많이 입고 없잖냐. Kemanapun Yesus pergi selalu membawa murid-murid bersamanya dan menunjukkan kepada murid-murid tentang ladang itu. Bahkan Yesus katakan, lihatlah ladang ini, tuaian itu banyak tetapi tidak ada pekerja. Yesus membuka mata mereka. Bagi pelatihan penginjilan ini adalah hal yang diperlukan. Membuka mata. 불신자가 뭔지도 모르고 불신자가 뭐냐? 불쌍히 보여야 되는데 불쌍히 뭐 그냥 부러워 보이고 Bagi seorang 내가 불쌍히 보여 이거 아니야? Bagi seorang penginjil ketika melihat orang yang tidak percaya, mereka harus memiliki hati yang berbelas kasihan karena jiwa mereka terpisah dari Allah. Tetapi yang terjadi ketika saudara melihat orang yang tidak percaya, saudara hanya berbelas kasihan kepada diri sendiri. Saya melihat ada banyak yang seperti ini, mengabaikan tentang penginjilan dan hanya melihat kepada diri sendiri. Jadi melakukan penginjilan melakukan penginjilan dengan berani, tetapi ketika mata rohaninya gelap, itu pun menjadi sulit. Kita lihat teks hari ini, Yesus menunjukkan ladang dan masa depan. Jika kita melihat visi dari Tuhan, kita memiliki mata yang benar untuk melihat ladang. Tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan, maka mata kita untuk melihat segala sesuatu akan berbeda. Yesus tidak menganggap bahwa metode itu penting, tetapi ia melihat pada pentingnya pelatihan untuk visi, pelatihan cara pandang, dan pelatihan ladang. Itu penting. 저도 이렇게 막 데려다니면서 이렇게 하게 봤는데 왜 데려가냐면 보여주려고. Bagi saya juga ketika saya pergi ke ladang untuk melakukan pelayanan, saya juga membawa murid-murid bersama dengan saya untuk menunjukkan kepada mereka tentang ladang itu. Tetapi kebanyakan dari mereka, saya tidak tahu mata rohani mereka gelap, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang saya ingin agar mereka lihat. Bagi saya karena mata saya kurang baik sehingga saya memakai kacamata. Tapi bagi mereka, sekalipun mereka tidak memakai kacamata, mereka pun tidak dapat melihat dengan baik. Ya, tapi sebenarnya maksud saya adalah bukan soal melihat dengan mata fisik, tetapi dengan mata rohani. Itu sebabnya nomor satu itu, apa yang kita lihat itulah yang penting. Apa yang harus kita lihat? Kita tidak dapat mengatakan bahwa karena saudara memiliki mata sehingga saudara dapat melihat. Apakah hal yang membedakan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Mereka berbeda. Apa yang dilihat oleh saudara-saudara Yusuf hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimakan, berkaitan dengan kedudukan dalam masyarakat, dalam keluarga.
Itu sebabnya saudara-saudara Yusuf begitu iri hati ketika mereka melihat Yusuf memakai jubah yang maha indah. 그렇죠. 요셉이 막 꿍꿍 얘기하니까 막 이 감히 네가 우리를 네 Dan juga ketika Yusuf menceritakan tentang mimpi kepada saudara-saudaranya, mereka juga tidak senang. Mereka berpikir bagaimana dia berani untuk memerintah atas kita. 그래 막 팔아먹어 노예로 팔아. Mata yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf berbeda dengan mata yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak. Maka mata seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf? Apa yang dilihat oleh Yusuf? 하나님이 주신 Yusuf melihat visi yang Tuhan berikan kepadanya. 자, 여러분 창세기 37장 Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11, saudara dapat melihat di sana. 요셉이 제 위에 천대로 저 할아버지 내려오는 언약을 붙잡고요. Yusuf memegang kepada perjanjian yang diberikan turun-temurun kepada bapa leluhurnya. Maka dia melihat hal itu sebagai visi. Kepada Abraham, apa yang Tuhan katakan? 너는 Kamu 복이 akan 되리라. menjadi berkat. 내가 너를 Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. 모든 족속이 Dan 너를 semua bangsa akan diberkati melalui engkau. 네 씨로 말미암아 Dan 천하만국을 melalui 복을 keturunanmu, bangsa-bangsa akan diberkati. 하나님 첫번부터 이 뭐니까 아브라함에게 복음을 주시고 Sejak awal, Tuhan memberikan visi penginjilan dunia dan juga perjanjian kepada Abraham. 그 언약이 계속 Dan perjanjian ini turun-temurun diberikan kepada keturunan Abraham. 요셉은 이 선조들이 Dan Yusuf memegang pada perjanjian ini yang diturunkan dari bapa leluhurnya. 요셉이 벌써 어릴 때 뭐가 있습니까? 11별이 11집단이 자기 Sejak 결혼을 masih muda, Yusuf melihat bulir-bulir gandum yang tunduk kepada bulir gandumnya dan juga bulan bintang yang tunduk pada bulan bintangnya. Itu yang dilihatnya. Apa artinya? Ini bukan soal sekedar cerita tentang sujud kepada Yusuf atau tunduk kepada Yusuf, tetapi ini adalah visi yang dilihat oleh Yusuf. 하나님이 정말 복음을 가지고 자기 가문을 살리고 저 세계복음을 Tuhan memberikan visi kepada Yusuf bahwa melalui Injil ini dia akan menyelamatkan seluruh keluarganya dan keturunannya dan juga seluruh orang Israel. 그러니까 그걸 본 사람하고 못 본 Itu sebabnya ada perbedaan antara orang yang melihat visi dan orang yang tidak melihat visi. 그러니까 여러분이 뭘 Maka apa 봐야 yang harus saudara lihat? Lihat pada Musa 자, 홍해 앞에서 이스라엘 백성들 di hadapan Laut Merah. Apa yang dilihat oleh orang-orang Israel? 홍해밖에 안 보여요. Yang mereka lihat hanyalah Laut Merah itu. 아, 뒤에는 애국 거 따라오는데 홍해 앞에서 이거 완전 물에 다 빠지고 Mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan di hadapan mereka hanyalah Laut Merah. 그러니까 막 뭐하러 데려나 우리가 죽이냐 이거 왜 밥 먹고 살자. Dan akhirnya mereka hanya bersungut-sungut kepada Musa, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Dan sekarang kami ada di hadapan Laut Merah." 이스라엘 사람들이요 가만히 있어 오늘 여호와가 행하는 구원을 봐라. Dan yang dilakukan oleh Musa adalah berkata kepada orang Israel itu untuk lihatlah bagaimana Tuhan itu masih tetap menolong mereka sampai hari ini. 모세가 뭐 홍해 바다 갈라줄 줄 알았나요? Mengapa saudara pikir apakah Musa akan membelah Laut Merah? 모세가 붙잡은 거는 하나님이 이 백성들 피제대로 가라. Tidak. Yang Musa tahu adalah bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir untuk mempersembahkan korban darah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkata kepada Musa bahwa aku akan membawa mereka ke tanah Kanaan. 가나안 땅을 정복하는 거죠. Dan Musa memegang visi untuk menaklukkan tanah Kanaan. 피 바르고 나왔잖아요. Yang dilakukan umat Israel yaitu mereka mengoles darah pada ambang pintu rumah. 언약 잡은 우리를 통해서 Dan mereka dapat keluar dari Mesir. Bagi kita yang memegang perjanjian darah, Tuhan akan membuat kita menaklukkan tanah Kanaan. 그걸 본 사람하고 못 보는 차이. Melihat kepada visi ini, inilah yang membedakan antara Musa dan orang-orang Israel. 이 비전을 가지고. Maka saudara juga harus memiliki visi Keluaran 3 ayat 18 ini. 맞습니다. 다
다윗과 사울 왕의 차이죠. Selanjutnya And apa yang what is the membedakan antara difference Daud dan between Saul? David and King Saul? 그렇잖아요. 사울 왕은요 오직 왕자리. Saul hanya Saul, fokus all his kepada focus menjaga was posisinya on sebagai just raja. keeping his position as a king. 그 자리를 차지하고다 그 자식이 물리려고 오직 Dan 그것만 setelah mendapatkan posisi sebagai raja itu, dia pun ingin mewariskan posisi itu kepada keturunannya. His children, that was all his concern. 근데 하나님은 그게 아니거든요. 하나님은 다윗의 기름으로 다윗 왕을 세웠다 하니까 그때 다윗을 죽이려고 별별 세웠다. Jadi dia hanya fokus kepada hal-hal itu saja, tapi rencana Tuhan dan perhatian Tuhan bukan kepada hal itu. Allah mengurapi Daud dan membangun Daud sebagai raja. Hal inilah yang membuat Saul menjadi iri hati kepada 뭐 Daud. 차이지 뭐예요? Maka apa yang membedakan? 그러니까 여러분이 Saudara harus tahu apa yang membedakan antara Daud dan Raja Saul. 다윗은 뭐라 그랬습니까? 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai 모든 12. 특권이 하나님 줬다. First Chronicles chapter 29 Daud. verse 10 through 12. 높게도 하나님이 낮게도 그 Daud mengakui bahwa segala kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Menjadikanku berada di posisi yang tinggi atau di posisi yang terendah, semuanya mutlak dari Allah. 뭐 하나님의 주권을 믿으니까 다윗이 사울을 죽일 수 있는 기회가 세 번 있었지만 Daud secara total percaya kepada kedaulatan Allah, sehingga sekalipun ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak melakukannya. 뭐냐? 그게 하나님 Karena Daud tahu bahwa hidup matinya Saul itu berada di tangan Tuhan. 죽고 사는 하나님 손에 있고 높게 낮게 하는 건 하나님 Hidup 손에 있다. atau mati, di posisi yang tinggi ataupun posisi yang rendah, semua ada di tangan Tuhan. 사울은 지가 없으면 된다. 다윗 죽이면 된다 생각. 별별 Tapi bagi Saul, dia hanya ingin menghancurkan Daud dan dia menggunakan segala cara manusia. 여러분이 뭘 봐야 되냐? Apa yang harus saudara lihat? Yang saudara lihat itu haruslah sesuatu yang sangat penting. 그래서 뭡니까? 무엇을 먼저 Nomor 봐야 2, apa yang harus saudara lihat terlebih dahulu? 되냐? 뭘 먼저 봐야 되냐 말이야. Apa yang harus saudara lihat terlebih dahulu? 자, 출기 3장 8절. Keluaran 3 ayat 18. 모세는 Keluaran 3 ayat 8, sorry. Apa yang dilihat oleh Musa? 이스라엘 민족이 애굽에서 Musa 종살이 melihat bahwa orang-orang Israel menjadi budak di Mesir. 그렇죠. 이 현장을 Musa 정확히 melihat ladang itu secara benar. 자, 우리가 뭐든지 볼 때는 Apapun yang kita lihat, kita harus melihat realitasnya terlebih dahulu. 그러면 Dan setelah itu, kita harus melihat fakta. 사실을 잘 보면 Ketika saudara melihat fakta secara benar, maka saudara akan melihat kebenaran. 진실을 잘 보면 Ketika saudara melihat kebenaran, maka saudara akan melihat fakta rohani. 그래야 하나님의 뜻이 Hanya dengan begitu, saudara dapat menemukan rencana Allah atau kehendak Allah. 이것까지 봐야 Maka saudara melihat kepada apa yang menjadi kehendak atau rencana Allah, dapat dikatakan bahwa saudara melihat secara benar. Itu sebabnya Filipi 1 ayat 9. Saudara harus dapat untuk melihat. 그러나 선택할 때는 상식 이상 Tetapi ketika saudara membuat pilihan, maka saudara harus melihat hal yang melampaui akal saudara. 지극히 선한 걸 분별하고 Harus dapat melihat hal yang melampauinya. 거든 일어난 사건 안 좋은데 그 속에도 하나님의 좋은 계획이 있다. Sekalipun ada hal yang buruk, tetapi di dalam hal yang buruk itu saudara harus dapat melihat rencana Allah. 현장을 정확히 봐라. Hal yang harus saudara lihat adalah melihat secara benar. 누가 보면 Harus melihat ladang secara benar. Selanjutnya Lukas pasal 15 11절 16절 ayat 11 sampai ayat 16. 뭡니까? 강자 Di sini kita melihat cerita tentang anak yang boros, 아버지의 품을 떠나서 완전히 허랑방탕을 anak yang durhaka. 죽음 앞에 가는 Ya, jadi anak yang boros ini dia meninggalkan ayahnya. 현장에는 하나님을 떠나서 그렇게 해야 바쁘게 나는 한 나중에 말 여기 다 무너지는 이런 삶을 시도합니다.
kemudian dia hampir mati. Di ladang ada banyak orang yang seperti ini, sekalipun mereka terlihat memiliki kekayaan, memiliki kesejahteraan, tetapi mereka mengalami masalah rohani. 자, 예수님 말씀하세요. 추수할 것 많다. Masalah rohani secara lengkap menguasai mereka dan ada banyak orang yang seperti ini. Itulah sebabnya Yesus katakan 추수할 곡식이 많다. 그거 Yeah, 뭐예요? in the field there bahwa are so many harvests. 여러분 전도훈련 제일 첫째 먼저 가보고 현장에 뭐 영접. itulah sebabnya Yesus mengatakan di ladang itu ada banyak tuayan. 복음은 이런 많은데 복음 좀 Ketika saudara pergi ke ladang untuk penginjilan, saudara akan melihat ladang itu. Saudara hanya melihat, saya harus memberitakan Injil, saya harus membuat orang itu menerima Kristus. Itu bukan prioritasnya. Saudara harus melihat ladang secara benar terlebih dahulu. 교회 다니는 사람 많은데 복음 와서 한 명도 없어요. Lihat kepada orang-orang, sekalipun ada banyak pengunjung gereja, orang yang datang ke gereja, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu Injil. 그게 안 보이는데 무슨 현장이다. Kalau saudara tidak dapat melihat hal ini, sekalipun saudara pergi ke ladang, bagaimanapun sekalipun saudara memiliki hati yang berbelas kasihan atau susah hati ketika melihat ladang, tetapi Yesus, ketika Yesus pergi ke ladang, Yesus menangisi ladang itu. 안정민을 보면 그냥 자세히 봐. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 12, Petrus ketika melihat orang lumpuh itu, ia melihat secara benar. Tapi kalau saudara hanya melihat orang lumpuh itu sebagai orang yang lumpuh saja, 나면서부터 dia itu lumpuh sejak lahir. 나이가 40살 돼서 성전 미문에 앉았는데 Usianya sekitar 40 tahun, dan dia duduk di depan gerbang bait Allah. 사람들이 대달준 육신봉사 동전돈 물질봉사하는데 전혀 사람 한 번도 본 적이 Ada banyak orang yang membantunya, membawanya di depan pintu gerbang bait Allah, dan banyak orang yang memberikan koin kepadanya, tetapi tidak seorang pun memberikan Injil kepadanya. Imam-imam besar, orang-orang Farisi, ada banyak orang, sekalipun mereka itu orang-orang yang beragama, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan Injil. 주목하여 바라. Tapi Alkitab katakan, ketika Petrus melihat orang itu, 내게 은가금은 없거니와 내게 누리를 곧 나사렛 예수. ini yang Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. 제대로 못 봤으니까 정확히 Petrus melihat secara benar kepada orang lumpuh ini, dan ia memberikan Injil yang benar kepada orang lumpuh ini. 자, 여러분이 뭘 봐야 되는지 Maka perhatikanlah hal ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. 마귀에 눌린 자마다 Ada orang-orang yang dikuasai oleh setan. 다 사단에 눌리 마귀에 눌린. Orang-orang yang ada di ladang, mereka dikuasai oleh setan. 그래서 그걸 봐야 뭔지 다 내려가. Hanya ketika saudara dapat melihat hal ini, maka saudara memahami apa yang Yesus katakan ketika Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan Allah membuat kita menjadi hidup, kita yang sebenarnya secara rohani, kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Pada waktu itu dikatakan, kamu mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Lihatlah kepada orang-orang, mereka semua mengikuti roh-roh jahat. Dan Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sini disebutkan, iblislah yang menjadi bapamu. Apakah saudara dapat melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya mereka dikuasai oleh setan? Sekalipun mereka tampaknya terkenal secara tampak itu, dari luar kita melihat mereka luar biasa, tapi saudara harus menyadari bahwa mereka itu milik setan. Ibrani 9 ayat 27 katakan manusia itu ditentukan untuk mati. Setelah mereka mati, kemudian mereka akan mengalami penghakiman. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu maut. Apakah saudara dapat melihat semua hal ini? 잘 사는 것 같은데. 분명히 죽음은 심판받는데 어디 가요? 죄의 사건. Hal ini terlihat, kalaupun mereka itu terlihat kaya, tapi Alkitab katakan mereka mengalami penghakiman, dan setelah dihakimi mereka akan ke neraka. 이런 시한부의 생을 살면서도
전혀 자기가 Semua 죽어도 orang yang ada di bumi ini, mereka hidup dalam waktu yang terbatas, dan setelah mereka mati, mereka tidak tahu kemana mereka pergi. 그렇잖아. 오직 뭐 잘 먹고 잘 살면 되는 줄 알고. Mereka hanya berpikir bahwa kita harus makan yang baik, harus berpakaian yang baik, hanya berpikir tentang hal seperti itu. 죽으면 가는 거는 뻔한 거야. 지옥. Selanjutnya Wahyu 14 ayat 9-11, mereka akan pergi ke neraka sebagai tujuan mereka. 몰라요, 저 사람들 죽으면 끝이라고 생각해. 죽으면 왜 죽여? 영은 아니야. Bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka berpikir secara fisik mereka mati. Dan setelah itu selesai, itu tidak benar. Secara fisik tubuh kita mati, tetapi roh kita tidak mati. 영혼을 심어봐. Maka apa itu penghakiman oleh Allah? Roh kita lah yang akan dihakimi oleh Allah. 평생 하나님도 모르고 맨날 우상 속에 살았으니까 지옥 끌려. Bagi saudara, seumur hidup saudara-saudara tidak mengenal Allah. Kemudian saudara dibimbing oleh setan, maka tidak ada pilihan lain selain pergi ke neraka. 예수님처럼 물을 보고 민망해. Hanya ketika saudara melihat faktor rohani ini, sebagaimana yang Yesus katakan, Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang itu, maka saudara juga harus memiliki hati yang sama seperti hati Yesus. Kemudian Matius 12-43-45, orang-orang mereka melakukan penyembahan berhala. 오만 종교를 믿고요. 오만 가서 뭐 우상. Mereka percaya pada agama-agama, kemudian menjalani kehidupan beragama mereka. Mereka juga melayani setan. 그러니까 여러분이 보세요. 겉으로는 막 하려 뭐 가지고 같은데요. 영적 완전히 그냥 이거 딱 여섯 개. Bagi orang-orang yang tidak percaya, dari luar itu tampak mereka seperti sesuatu sekali. Mereka kaya, sejahtera, terkenal. Tetapi secara rohani mereka dikuasai oleh setan dan mereka dikuasai oleh 12 masalah kehidupan. 여러분이 현장 가서 불신자에게 자꾸요 이렇게 만나보라는 거는 이걸 바라는 거예요, 불신자. Alasan kepada saudara dikatakan pergi dan beritakan Injil, alasannya adalah ketika saudara pergi ke ladang, saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara harus melihat status rohani mereka. 이게 보여야 그래야 여러분 답이 땅kop잖아요. 복음만이 답이. Sebagaimana contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab, saudara bisa melihat semua hal ini. Maka saudara dapat mengakui bahwa hanya Injil inilah yang menjadi jawaban. 그래야 하나님이 진단과 Itu sebabnya saudara perlu untuk memiliki diagnosis yang baik dan memberikan perawatan. 그러니까 출애굽기 3장 Yang pertama adalah Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. 하나님 뭐랍니까? Apa yang Allah katakan? Aku menyertai kamu. 모세를 보내면서 내가 너와 함께 Sebagaimana Allah 하겠다. mengutus Musa pergi ke ladang, Allah berkata, aku menyertaimu. 그러니까 모세는 막 나는 Tetapi Musa berkata, Tuhan engkau tahu aku tidak dapat melakukan ini. 내가 어떻게 저거 가서 말해봐고 나는 완전 도망가는 사람인데 가서 내가 바로 Siapakah aku? Aku hanyalah seorang buronan. Bagaimana aku dapat pergi dan berdiri di hadapan Raja Firaun dan mengatakan bahwa harus membawa orang Israel keluar dari Mesir? 하나님 이름까지 뭐 가르쳐주면서 내가 너와 함께 하겠다는 거야. Dan sebelum Musa komplain, Allah berkata kepadanya, saudara tahu itu. Bahkan Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Allah berkata, aku adalah aku. Aku akan bersama dengan kamu, aku akan menyertaimu. Itulah yang dikatakan Allah kepada Musa. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, ada tuaian dan memerlukan pekerja. Dengan apapun tidak akan mungkin, tetapi hanya dengan nama Yesus Kristus itu menjadi mungkin bagi orang lumpuh itu untuk bisa sembuh. Kita lihat contoh orang yang lumpuh itu melalui nama Yesus Kristus dari Nazaret, dia bangun dan berjalan. Orang lumpuh ini dia tidak tahu tentang nama Yesus Kristus. Hanya ketika nama Yesus Kristus itu diproklamirkan kepadanya, orang itu dia bangun dan berjalan. Itu sebabnya hal yang saudara perlu lakukan di ladang hanyalah memproklamirkan secara benar Injil yang benar ini kepada orang-orang. Bagi seorang penginjil, hal yang pertama adalah mata rohani itu harus terbuka untuk melihat ladang secara benar. Kemudian jawaban itu akan datang.
기껏한 소리가 우리 교회 가면 막 교회 가면 우리 목사님 훌륭한 사람이 뭐 교회 이런 식입니다. 뭐 교회대로 Kebanyakan orang-orang Kristen ketika mereka menginjili dengan cara yang seperti ini. Ayo datang ke gereja kami. Gereja kami itu terkenal. Pendeta kami terkenal, khotbahnya bagus. Pasti kamu akan mendapatkan anugerah. Mari datang bersama saya. Hal itu terjadi karena mata rohani mereka gelap, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi saudara, lihatlah kepada orang-orang yang tidak percaya yang ada di ladang, mereka dikuasai oleh setan. Bagaimana mereka bisa datang ke gereja itu sedangkan mereka pun bagaimana mereka bisa datang ke gereja sementara mereka dikuasai oleh setan? Itu sebabnya saudara harus memberikan jawaban yang benar, yaitu hanya Kristus. 1 Yohanes 3:8 mengatakan alasan anak Allah datang ke dunia adalah untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Dan juga Matius pasal 10 ayat 7 dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Orang yang dikuasai oleh setan, bagi mereka kerajaan Allah itu harus dibangun di dalam mereka terlebih dahulu. Itu sebabnya Markus pasal 3 ayat 13-15 Yesus memberikan otoritas untuk mengusir setan. Mereka bersama-sama dengan Kristus dan kemudian diutus untuk pergi ke ladang dan diberikan otoritas untuk mengusir setan. Maka mata rohani itu harus terbuka. Ketika saudara pergi ke ladang, saudara tidak sungguh dapat melihat fakta rohani, maka pada akhirnya saudara yang akan memerlukan kesembuhan dari orang, memerlukan bantuan dari orang yang tidak percaya, saudara akhirnya belajar kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara lihat contoh Jenderal Naaman di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah tentara yang menggunakan seragam yang luar biasa, dari luar tampak gagah. Sangat luar biasa dengan seragam yang dia gunakan. Tetapi ada seorang budak perempuan di rumahnya. Budak perempuan ini berkata kepada Naaman, dikatakan adalah baik kalau Tuhan pergi ke nabi yang ada di Israel, bahwa ada nabi di Israel yang sangat baik. Mengapa budak perempuan ini dapat berkata seperti itu? Kita tahu bahwa Jenderal Naaman itu seorang yang terkenal, tetapi di dalam dia memiliki penyakit kusta. Ketika Naaman dia kembali ke rumah, dia pasti akan membuka seragamnya karena merasa gatal juga di tubuhnya kan. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang dapat menyembuhkan penyakit kusta ini. Tetapi budak perempuan ini melihat keadaan yang sebenarnya dari Jenderal Naaman ini. Kemudian dia berkata kepada Jenderal Naaman, adalah baik kalau Tuhan pergi ke bangsa kami, di sana ada seorang nabi. Kalau saudara melihat secara benar, secara rohani, maka jawaban itu selalu hanyalah Kristus. Tetapi kebanyakan penginjil, mata rohani mereka gelap, sehingga mereka tidak dapat menyebutkan tentang Yesus Kristus. Maka siapakah orang yang dapat mengubah dunia ini? Siapakah yang dapat mengubah dunia ini? Bukan orang yang memiliki kuasa, bukan orang yang memiliki finansial yang baik, bukan juga orang-orang yang pintar, tapi muridlah yang dapat mengubah dunia. Murid, apa yang dilihat oleh seorang murid? Murid melihat domba yang tidak bergembala. Ketika mata rohani terbuka untuk melihat ladang, maka secara real mereka mulai untuk memberitakan Injil.
이걸 봐야 제자가 얼마나 중요해. Hanya ketika saudara melihat When you see this, hal ini, you saudara will akan realize menyadari how betapa important pentingnya the murid itu. disciples 자, are. 70인이 가서 뭘 Juga 봐? ada 70 And the pekerja. seven workers, Ketika when mereka they pergi went ke out into ladang, the apa field, yang mereka what did lihat? they see? 보세요. 예수님 와서 보고하잖아요. 뭐라 그럴까? Dan So they ketika came mereka back kembali and dari they ladang, reported mereka to memberikan laporan 우리가 kepada 가서 Yesus. 예수님 많은데 귀신이 있더라. Kami pergi we keluar went out and then we dan memberitakan Injil by the dalam name nama of Yesus, dan Jesus kemudian that roh the jahat itu evil keluar. spirit departed. 그러니까 막 그게 기뻐하지 막 얘기한 거야. Mereka 막 begitu 보고하자. bersuka They cita were akan so hal itu joyous and then dan they memberikan just laporan reported kepada to Yesus. 예수 말하는 거야. 너 그거 기뻐하지 마. 너 이름이 하늘의 생명 기름을 Tapi Yesus katakan kepada mereka, kamu sangat bersuka cita karena hal ini, tapi jangan bersuka cita karena hal tersebut. Tapi kamu harus bersuka cita karena namamu tercatat di dalam buku kehidupan. 자, 120명의 인문도 Dan juga 120 orang yang berkumpul di loteng rumah Markus. 이들이 오직 성령 능이면 건너갈 땅에 지게. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat apa yang dijanjikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan selanjutnya apa yang dilihat oleh Paulus? Paulus katakan, aku harus melihat Roma juga. 뭐랍니까 바울이? 근데 하나님이 네가 예루살렘도 내 이름을 주가 로마에도 준 거예요. Yesus katakan pada waktu itu, sebagaimana kamu menyaksikan namaku di Yerusalem, kamu akan menyaksikan namaku di Roma juga. 그 풍랑 속에 바울이요. 이 뱃속에 Kemudian ketika di tengah badai, Paulus yang pada saat itu ada di lantai bawah kapal, dia berdoa kepada Tuhan. 바울이 뭐라고 합니까? What did he pray? 주의 사자가 바울 와서 바울아 Dan malaikat Tuhan berdiri di hadapannya dan berkata kepadanya, jangan takut Paulus, kamu harus berdiri di hadapan Kaisar. 이 바울이 선장이 내가 주의 사자가 내 곁에서 Paulus memberitahukan hal ini kepada orang banyak yang ada bersama dengannya di kapal pada waktu itu. Paulus berkata bahwa malaikat Tuhan berkata di hadapanku. 복음 전하는 전도자와 하나님 함께. Jadi Allah itu menyertai penginjil yang memberitakan Injil. Jika saudara sungguh memberitakan Injil, maka Allah menyertai saudara. 여러분 가는 곳에 Dan kemanapun saudara pergi, kuasa kegelapan dihancurkan. 하나님은 Dan juga Allah akan menggerakkan bala tentara surgawi, yaitu malaikat. 여러분 복음 말하는데 하나님이 성령이 Dan ketika saudara menyampaikan Injil, ini roh Allah berkarya. 보세요. 여러분 복음 전하는데 주께서 함께 역사하사 그 딸편적. Ketika murid memberitakan Injil, maka Tuhan bekerja bersama dengan mereka. 우리가 두 가지 오늘 얘기했어요. 두 가지 우리 비전과 Jadi hari ini kita membicarakan tentang dua hal hari ini. Yang pertama yaitu tentang visi dan yang kedua tentang mata untuk melihat ladang. 자, 여러분 세계복음 Kemudian, apa itu penginjilan dunia? 하나님의 질 Penginjilan dunia adalah rencana mutlak Allah, Matius 24 ayat 14. 마지막 때 제한 Pada hari-hari terakhir akan ada banyak bencana, tetapi itu bukanlah akhir. 그렇지 않느냐? 이 천국복음 모든 문제의 Yesus 원산지 katakan, hanya ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala bangsa sebagai kesaksian, barulah tiba kesudahannya. 그래서 요한계시 14장 6절입니다. Dan itu sebabnya Wahyu 14 ayat 6 mengatakan Injil yang kekal. 종족 언어 백성이 전할 영원한 거. Injil yang kekal harus diberitakan kepada segala bangsa, bahasa, kaum. 세계복음은 Maka penginjilan dunia ini adalah rencana mutlak Allah. 그러면 여러분 하나님이 누구 하나님 Jika ini adalah rencana mutlak Allah, maka siapa yang dapat menghalanginya? 여러분 이게 보여야 Saudara 된다. harus dapat melihat hal ini. Apakah Allah itu berbohong? Apakah Allah itu berubah pikiran setiap waktu? 하나님의 말씀 1점이 Tetapi firman Allah satu titik pun tidak akan berubah. Siapa yang dapat menghalangi rencana Allah ini? 그러면 여러분 진짜 하나님 믿으면 말씀 믿으면 Jika saudara sungguh percaya kepada firman Allah, maka saudara harus dapat melihat, bukan? 세계복음을 보여야 된다. Saudara harus dapat melihat penginjilan dunia dengan mata saudara. 코로나 때막 가도 뭐한테 그러고 Ya, 있잖아요. tapi saudara katakan seperti ini, aduh karena corona kita tidak dapat pergi keluar, kita tidak dapat memberitakan Injil. 이게 안 보이는. Hal ini terjadi karena saudara tidak dapat melihat. 쟤는 뭐라 그럴까?
나는 코로나가 막을 수 없는 Bagi 세계. saya ini yang saya For me, katakan. this is what I say. I'm Sekalipun doing corona, world organization, saya even melakukan if penginjilan corona dunia. cannot stop Corona or tidak block. dapat menghalangi penginjilan 더 dunia 많이 ini. 선거, 더 많이 선거. Oleh karena Because of corona COVID-19, ini, even maka I'm saya doing melakukan misi missions ini more lebih than banyak before. daripada sebelum 코로나 corona. 안 왔으면 내가 지금 맨날 자기들이 돌아다니다가 뭐몇 군데 갔다 Jadi dapat dikatakan kalau corona itu tidak ada, saya hanya berkunjung ke sedikit negara saja. I can visit Dan only a kemudian few saya kembali. countries and come back. 코로나 때문에 못 가는 게막올 한 해 동안 막 계속 화상으로 Tapi karena corona But because of ini, COVID-19, I cannot really melalui travel, so Zoom, that saya through dapat Zoom memberitakan online, then Injil, I'm menyampaikan delivering firman messages Tuhan to kepada many banyak countries. bangsa. 하나님 누가 Ini 하나님 adalah hal yang So this is menakjubkan. really amazing and Siapa yang dapat tremendous. menghalangi You can't pikiran really Tuhan stop dan God's rencana love, Tuhan? God's vision, God's plan. 안 믿는 거 아니야? So this Maka, world evangelization Penginjilan dunia itu harus menjadi visi saudara. 그러니까 지금 보세요. 예수님이 뭐랍니까? 이래서 너희는 가서 모든 민족의 전사만 Ini yang Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, kamu harus menjadikan segala bangsa muridku. Dan juga Markus 16, 15 sampai 20 mengatakan kamu harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Maka perjanjian ini harus menjadi visi saudara. 모든 민족 제자 넘지 제사마라. 그런 거 하나님 어디 있어요? 그런 말. Jika tidak ada murid di ladang dan Allah katakan seperti ini, kamu jadikan segala bangsa itu murid. Sementara di ladang itu tidak ada murid, apakah itu masuk akal? Does it make sense? It does Tentu not. itu It does tidak not akan make masuk sense at all, akal right? kan? When God actually Ketika Allah says that katakan make jadikanlah disciples segala of all bangsa nations, muridku, it itu means artinya sudah there ada are murid di disciples segala in all bangsa. nations. Bahkan ada So there is murid-murid di Korea disciples in Utara. North Korea, even in Muslim Bahkan di countries, negara-negara everywhere Muslim there pun, will be disciples. di sana ada murid-murid. Maka penginjilan dunia itu harus menjadi visi saudara. Can become your vision. Oh, that's right. 그리고 World 우리가 organization. 237 하잖아요. Ini yang selalu saya That's why we katakan say kan always 2, 3, kepada 7 saudara, nations penginjilan evangelization. kepada 237 bangsa. Tidak hanya penginjilan kepada 237 bangsa saja, tapi kita juga membicarakan tentang tempat atau ladang yang kosong, 5.000 rumpun suku yang belum dijangkau. Saudara harus melihat hal ini sebagai visi saudara. 예수님은 이 말씀하는데 우리는 전혀 그걸 막 그냥 읽고 그려지고 지나버리니까 비전이 아니까. Ini yang Yesus katakan. This is what Jesus he said. Tapi bagi kita itu bukan menjadi visi kita, dan kita hanya mengabaikannya begitu saja berlalu. 그래서 제가 말하잖아요. 세계 복음은 맞는데 가보니까 복음이 없더란 말이야. Itu sebabnya saya katakan hal ini kepada saudara. Apa yang Yesus katakan tentang penginjilan dunia itu adalah hal yang benar, bahwa tidak ada Injil di ladang. Ada sekolah teologi, ada gereja, ada orang-orang percaya, tetapi tidak ada Injil. Itu sebabnya saya menyadari bahwa memulihkan Injil dan menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia adalah penginjilan dunia. Untuk pekerjaan inilah Allah mempersiapkan murid-murid dan orang-orang bagi saya. Kita menyebut pekerja Allah itu sebagai orang-orang yang tersisa, orang-orang yang tersebar, orang-orang yang tersembunyi oleh Allah. Mereka orang-orang yang pendatang di dunia ini. Maka yang kita lakukan hanyalah melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan Allah kepada kita. Sejak Allah mempersiapkan orang-orang ini di ladang, maka kita hanya perlu untuk menemukan mereka, kita membangun mereka sebagai murid. Dan kemudian kita mengutus mereka. Ini yang saya sadari. Dan lihat bagaimana Tuhan membuka banyak pintu bagi saya. Semua orang-orang itu dipersiapkan oleh Tuhan Allah di ladang. Maka temukan mereka, latih mereka, dan utus mereka. Pekerjaan ini harus terus berlanjut. Itu sebabnya kita memerlukan murid yang mutlak, sistem yang mutlak, ladang yang mutlak, sampai pada poin di mana saya tidak perlu lagi ke ladang itu. Dan pada akhirnya orang-orang lokal itulah yang harus melakukan penginjilan di daerah mereka. Yang kita lakukan hanyalah menemukan mereka, melatih mereka, membangun mereka sebagai murid-murid, kemudian kita mengutus mereka.
그게 제가 이제 바울은 그거 알고 했다고요. Inilah yang dilakukan oleh This is what Paulus dalam Paul kitab did Kisah Para in the book Rasul. of Acts. 그러니까 하나님 바울이 막 쏟아버려. 하는 거야 바울을 사람 Itu sebabnya Allah That's sungguh why God mencurahkan really berkat-Nya poured, atas poured Paulus down blessing dan upon Paul. menghubungkannya God dengan has banyak so many murid disciples and people kepada to Paulus. Paul. 그러니까 여러분이 진짜입니다. 현장 가보면은 현장에 다 있어요. 교회도 다 있는데 Apa yang saya katakan ini What I benar. said was Ketika really saya pergi ke true. ladang, When ada you go banyak out in the gereja, field, ada there are banyak sekolah churches, there are, teologi, ya, tapi seminaries, tidak ada but Injil. there isn't the gospel. 그래서 똑바로 그냥 그렇죠. 복음 똑바로 Itu sebabnya So that's why perjanjian correct gospel, yang benar correct itu covenant adalah is so penting important. bagi kita. 그래서 여러분이 CVDIP가 뭐야? Maka apa itu And what CVDIP? is the CVDIP? C, covenant, Covenant is perjanjian. covenant. 그렇죠. V itu adalah stands for visi. 비전 아닙니까? 비는 V stands for D vision. itu dream, D mimpi. stands for dream. 이미지 그렇죠. I, stands image, for gambaran. 자, 이건 뭡니까? P 프랙티스. itu P stands praktis for 실천인데 practice atau penerapannya 작품이 아니에요. or atau a masterpiece. masterpiece. 이 뭐예요? Ini So what berbicara is it tentang about? apa? 파를이요. Covenant What is itu a covenant? Covenant berbicara should be tentang 1:8. haruslah tentang perjanjian 이게 138. 없었다. Yang So saya what I'm katakan saying ini is adalah this covenant 1, ini 3, and 8 tentang is perjanjian. 그래서 하나님 나라 성경지만 God has given us this covenant. Christ, Tuhan telah kingdom of memberikan God, kepada and kita Holy perjanjian Spirit. tentang But Kristus, in the kerajaan field, Allah dan kepenuhan they Roh are Kudus, just- tetapi they hal will ini disappear. hilang di ladang. 비전이 돼요. Ketika saudara Once you sungguh truly memahami tentang understand about perjanjian this ini, covenant, then maka perjanjian the ini covenant menjadi becomes visi your saudara. vision. You can Saudara dapat see melihatnya. 없어요. 그래서 이거 회복하고 전달하는 거예요. Ketika saudara when you pergi go ke out into the ladang, saudara field, tidak you menemukan cannot perjanjian find Kisah a Rasul covenant of 138, Acts 1, 3, and 8. maka untuk So to memulihkan restore perjanjian this ini covenant itu merupakan becomes your visi vision. saudara. 복음은 교회도 있고 전부 다 있는데 아까 말했잖아. 진짜 Saya sudah 복음이 katakan 없더라. kepada saudara, I already said to you, right? ada banyak gereja, There sekolah, are ada banyak churches, gereja, seminaries, ada and banyak sekolah everything, teologi but there yang isn't gospel. 성경이 말하는 전도는 dan 없어요. apa yang mereka lakukan, tetapi itu bukan Injil, bahkan penginjilan yang Alkitabiah pun tidak terjadi. 성경들 Itu 전도. sebabnya kita harus That's why memulihkan we Injil must yang restore benar this correct dan gospel memberitakan and then Injil yang relay benar. this correct gospel. 예, 그게 딱 비전. Maka So this pemulihan restoration dan and the transmission or memberitakan relaying of the Injil gospel ini harus becomes menjadi visi my kita. vision or 그러면 our vision. 그때부터요. Dan sejak saat itu Then from that time terbentuklah on, the vision, mimpi the kita. dream will be formed. 이렇게 우리가 그러니까 이게 내 입사가 되는. Mimpi Then ini this dream, adalah the memulihkan restoration of the Injil gospel dan and meneruskan the Injil ini. transmission of the gospel becomes 24 hours. 꿈이라는 Dan 거는 ini menjadi mimpi 이게 내 것이 kita 되는 게 24 jam. 이게 되는 거예요. Apa itu What is mimpi? a dream? Dream is that the Perjanjian dan covenant visi, vision, keduanya both menjadi of them mimpi kita. becomes yours. Itulah That is a 집중할 dream. 수밖에 mimpi. 없어요. 저는 가면 항상 집중을 해요. Dan untuk So in order memperoleh to have jawaban 24 24 jam, 24-hour tidak ada answer, pilihan lain I selain don't choose but to berkonsentrasi. concentrate. Maka selalu saya lakukan pelatihan secara intensif. 그러면 하나님이 항상 그러니까 이걸 하는데 25를. Apa yang saya lakukan What I hanyalah do is menikmati just konsentrasi enjoy 24 jam. 24-hour, Tetapi Tuhan memberikan jawaban 25 jam dan juga kekekalan kepada saya. Dengan kata lain, In other words, the fulfillment of penggenapan God's firman word Tuhan and dan juga also jawaban prayer doa answer. itulah yang dilakukan oleh Allah. So, word Bagi- fulfillment and prayer answer, this is what God does. 저는 138을 가지고 호흡 회복 전달로 안녕히 가지고 24 하는데 하나님은 말씀이 기도다. Bagi saya For 24 me, jam 24 hours dengan with perjanjian this covenant 138, 1, 3, and saya 8, berdoa I pray secara for terus-menerus, continuously pray berdoa for the untuk restoration pemulihan and the dan delivering memberitakan of Injil this ini, dan gospel. Tuhan memberikan 그래서 싹 하나하나 하는데 하나님 dan 24 Tuhan memberikan God jawaban gives me the penggenapan answer of firman the Tuhan word dan juga fulfillment jawaban and also doa. prayer answers. 이 나라들마다 단계 없어요. 절대적 시스템을 이걸 굉장히 RTC Dan Tuhan menjadikan And God saya makes me also untuk menyelamatkan save 237 bangsa. So in order to save Itu them, sebabnya that is kami why I'm membangun establishing RTC dan RUTC juga as sekolah well as teologi. seminaries. Maka perlu bagi So, saudara untuk you membuka should open your mata eye first. rohani saudara terlebih dahulu. 제자들은 전도자들은 비전과 현장만. Bagi seorang So the murid, disciples, visinya they adalah had penginjilan the dunia vision of world evangelization, and they had dan juga an memiliki eye mata to untuk see melihat the ladang. field. 그럼 우리가 관점이 달라져요. Then Maka your perspektif perspective, your saudara, viewpoint will sudut change. pandang saudara, 인생관, 가치관 다 다르죠. So
So your perspective concerning your life, 생각하는 Perspektif the world, and life and hidup death tentang will hidup change. saudara Your value akan as well. mati dan hidup itu semuanya berubah. Demikian juga nilai, perspektif tentang nilai pun berubah. 전도자로서 눈이 열리 바랍니다. Maka So sebagai for you seorang as an penginjil, evangelist, saudara harus may you membuka open mata your saudara eyes untuk to hal this. ini. Mari kita berdoa. Let us pray. Allah Bapa, 감사합니다. terima Father God, kasih. thank you. 우리의 눈을 Kiranya Engkau 열어주옵소서. membuka May mata you rohani open our kami. spiritual eyes. Kiranya Engkau membuka May mata you rohani open our kami. spiritual eyes. 하나님이 정말로 보는 이 세계복음을 비전으로 Dan tolong kami And untuk also melihat help us to penginjilan see dunia the yang Engkau the work that kehendaki is ini sebagai desire visi as kami. our vision. 주님이 그 현장 보고 안타까웠던 그것을 우리가 볼 Dan 수 juga 있는 tolong 일이다. kami And also, memiliki let us hati yang have the berbelas desperate kasihan heart sebagaimana yang Jesus dimiliki had. oleh Yesus 모든 관점이 ketika melihat 바뀌게 When we ladang. look at the field. So Tolong help kami us juga also untuk dapat change mengubah our perspektif perspective. kami. 주 예수 Dalam 이름으로 nama Yesus 기도드립니다. Kristus In the kami name of Lord berdoa. Jesus Christ we pray. Amin. Amen.